Lur, selamat datang di Ngidul Ngalbum Film Jadul. Ya, apa kabar lu? Sehat-sehat kabeh sekeluarga dong ya, amin. Balik mana ambil aku Icang dengan coach hari ini. Statusnya rohani, kelakuannya roh halus. Ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre action kriminal yang sudah tak asing lagi tentunya, yaitu Wanted tahun 2008. Pasti kebanyakan dari kalian udah nonton film epic satu ini ya kan? Dari thumbnail aja pasti udah nebak ini film apa. Jadi mari kita bernostalgia bersama. Sayang kalau nggak dingidulin ya kan lur? Wanted bercerita tentang seorang pria biasa-biasa saja yang hidupnya mendadak berubah 180 derajat ketika diajak bergabung ke sebuah organisasi rahasia. Sampai akhirnya dia menguak fakta mengejutkan siapakah dirinya sebenarnya. Seperti apakah tutorial membelokkan peluru di film ini? Langsung aja kita ke request tebak-tebakan ngawur dari dulurku Array Hands ya. Buah-buah apa yang berduri rasanya manis, kulitnya hijau, isinya duren? Ayo apa? Nah, pasti apel kan jawabannya lur. Hahaha. Mau gak skecakan? Seribu tahun yang lalu, sekelompok penenun membuat organisasi rahasia khusus pembunuh bayaran untuk menertibkan kekacauan di seluruh dunia. Mereka dijuluki The Fraternity atau bahasa Indonesianya adalah persaudaraan. Film pun beralih ke seorang manajer akuntan bernama Wesley Gibson yang hari itu sedang merayakan ulang tahun bos perusahaannya, sebut saja dia Juminten. Di mana sebenarnya seluruh karyawan membenci sifat karakternya si Juminten, namun pura-pura memujanya saat berada di depan Juminten supaya karir aman ya kan. Termasuk Wesley karena dia selalu jadi incaran bosnya untuk dimarah-marahi. Bukan hanya bosnya yang menyebalkan, tapi Wesley juga sangat membenci kekasihnya Kathy, juga sahabat baiknya sekaligus rekan di kantor yaitu Barry, karena mereka berdua telah berselengki berkali-kali. Di pekerjaan ancur, di hubungan percintaan dan persahabatan ancur, di keluarga juga ancur lur, karena ayah Wesley pergi begitu saja saat Wesley masih berumur 7 hari. Tekanan dan kemuakan Wesley terhadap dunia inilah yang membuatnya tidak peduli dengan siapapun, karena tidak ada seorang pun yang mempedulikannya. Dad walked out on my mom when I was 7 days old. Her name is Wesley Gibson. In fact, the only thing I do care about and care about anything, eating crappy food and pretending to worship her. Di lain tempat, seorang pria misterius datang ke sebuah gedung untuk mengidentifikasi peluru dari musuhnya. Dia mengecek ke area sekeliling untuk memastikan situasi aman dan hanya terlihat beberapa pekerja di gedung seberang. Tapi tiba-tiba, we'd like to know where our competitor is getting his. We've had some Your competitor's very smart. Get down! Ternyata pekerja-pekerja tadi adalah komplotan musuh si pria misterius yang menyamar. Dia pun menjauh untuk menghindari tembakan. Sampai akhirnya ketika jarak sudah cukup, pria ini pun berlari secepat kilat layaknya Flash untuk melompat ke gedung seberang sambil membantai semua musuh-musuhnya. Bahkan bisa membelokkan pelurunya. Wow! Pria misterius ini pun lega karena semua musuhnya telah tewas. Namun naas mereka hanyalah seonggok umpan agar pria ini berdiri tepat di tanda X. Dan seorang pria bernama Cross pun langsung membunuhnya dari jarak yang sangat jauh. Dan inilah diburu. Never send sheep to kill a wolf. No one leaves the fraternity cross. They were just the decoys.
Scene pun kembali kepada Wesley, di mana dia tinggal di sebuah kontrakan kecil pinggir rel kereta bersama kekasihnya Katie, dan dia tetap sabar meskipun sudah tahu perselingkuhan cememeunya dengan rekannya Barry. Seperti biasa di kantor, Wesley lagi-lagi kena semprot bos Juminten, dan tak lupa dia juga rutin membeli obat pereda kepanikan di Indomaret langganan. Karena ternyata Wesley memiliki gangguan kecemasan yang membuat jantungnya berdebar sangat kencang ketika berada dalam tekanan situasi. Why do I even keep you around? Let's get it done, Jen. Sampai suatu malam ketika Wesley pulang kantor dan mampir beli obat ke Indomaret langganan, dia melihat seorang pria yang memperhatikannya dan ternyata itu adalah Cross. Lalu tak lama kemudian Wesley didatangi mantanku Mbak Angelina Jolie yang di sini bernama Fox. Fox mengatakan jika dia mengenal Wesley dan juga ayah Wesley, yang mana ayahnya baru saja ditembak mati di atas gedung oleh pria yang sedang mengintai mereka sekarang, yaitu Cross. Itu artinya si pria misterius di awal film adalah ayah Wesley, katanya Fox. Sampai akhirnya tembak-menembak antara Cross dan Fox pun terjadi. The man who killed him is behind you. Jelas Wesley yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi langsung kabur dari sana. Tapi tiba-tiba Cross yang mencolong bis pun datang, dan untungnya Fox tiba tepat waktu membawa Wesley kabur. Cross pun terus mengejar mobil Fox, namun dengan lihainya Fox terus melaju, bahkan nabrak mobil polisi pun gak peduli lur. Bukan hanya itu, Fox juga nekat menembaki Cross dengan cara yang ekstrim, dan akhirnya mereka pun berhasil kabur dari kejaran Cross juga barikade polisi dengan cara yang sangat di luar nalar. Setelah pingsan karena syok dengan kejadian itu, Wesley pun terbangun di sebuah gedung markas Fox dan teman-temannya berada. Setelah itu datanglah seorang pria tua yaitu Om Morgan Freeman yang tiba-tiba meminta Wesley menembak sayap lalat-lalat di tong sampah. Sudah pasti Wesley pun kebingungan, jangankan nembak, pegang pistol aja nggak pernah. Tapi karena seorang anggota di sana menodongkan pistol, mau nggak mau Wesley pun akan melakukan perintah aneh tersebut. Detak jantungnya pun semakin cepat, kepanikannya semakin menjadi-jadi. Namun ajaibnya, Wesley mampu menembak 3 sayap lalat sekaligus. She put your wings off the flies. Either you shoot or I do. Pak Tua pun memperkenalkan dirinya yang bernama Sloan, juga keempat anak buahnya yang merupakan pembunuh mematikan, yaitu Fox dan 3 orang lainnya, sebut saja Pak Ijo, Sugeng, dan Tukimin, gak ada namanya soalnya lur. Mereka semua tergabung di organisasi rahasia pembunuh bayaran, yaitu Fraternity atau persaudaraan yang sudah didirikan sejak 1000 tahun lalu. Seperti informasi yang kalian lihat di awal film, Sloan menjelaskan bahwa yang dialami Wesley bukanlah gangguan kecemasan atau serangan panik, melainkan sebuah anugerah. Karena jantung Wesley berdetak 400 kali lebih cepat, yang membuat banyak adrenalin terpompa ke aliran darahnya. Dan Wesley mampu bereaksi jauh lebih cepat daripada orang pada umumnya. Kemampuan tersebut hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Salah duanya adalah Wesley dan ayahnya. Sloan pun mengatakan jika ayah Wesley adalah anggota Fraternity dan sekarang Wesley harus membunuh Cross, pria yang telah membunuh ayahnya. Sloan yakin dengan sedikit latihan, Wesley akan menjadi pembunuh yang mengerikan. Dalam kepanikan dan kebingungan, Wesley pun langsung menodong Sloan dan segera kabur dari markas tersebut. This allows you to see and react faster than normal. Is wasting your life as enough of the blood of a killer flowing in you. Your father was one of us, a fraternity of assassins. And you're going to kill the man who shot him down cold blood. Back off. Back off.
Keesokan paginya Wesley terbangun dari tidurnya dan dia merasa apa yang terjadi semalam hanyalah sebuah mimpi belaka. Namun begitu ada pistol terjatuh dari celananya, loh, semua itu benar-benar kenyataan dong. Dan pistol itu pun langsung disembunyikannya di toilet. Untuk memastikan, Wesley pun langsung mengecek saldonya dan wow, seperti perkataan Sloan, semua aset ayahnya telah dipindahkan ke Wesley. Dari yang awalnya hampir 0 rupiah, sekarang menjadi 50-an miliar lur. Sejak kejadian semalam, Wesley pun merasa mengalami perubahan. Dia lebih percaya diri dan terasa memiliki arti dalam hidup. Setelah itu di kantor, lagi-lagi Bu Juminten gak jelas marah-marahi dan membuli Wesley di depan rekan-rekannya. Tapi kali ini dia berani melawan, bahkan memberitahu aib-aib Juminten dan semua karyawan yang membencinya. Lalu Wesley pun langsung minggat dari kantornya. Namun tak lupa dia menghantam wajah Barry alias Star-Lord dengan keyboard karena telah berselingkuh dengan Katie, Mamam. Shut the f*** up! I know we laugh at you, Janice. Junior high must have been kind of tough. Go f*** yourself. She has one single iota of tenuous power. Who's the man? Saat keluar gedung, Fox pun sudah siap menjemput Wesley. Mereka langsung OTW ke markas Fraternity yang ternyata berkedok sebuah pabrik tekstil. Terlihat banyak pekerja membuat kain-kain, namun sebenarnya mereka semua adalah pembunuh bayaran lur. Setelah itu Wesley diajak ke suatu tempat untuk menjalani serangkaian penyiksaan tanpa sepengetahuannya. Dia dipukuli oleh Paijo si tukang reparasi dan juga disabet bahkan ditusuk tangannya oleh si tukang jagal tukimin. Semua itu dilakukan untuk menguji seberapa besar niat Wesley menjadi pembunuh bayaran. They're on jam and they never run out of bullets. Saat tersadar, Wesley sudah berada di ruang pemulihan dan diobati oleh mas-mas medis dengan ramuan khusus patah tulang, sayatan, memar, panu, kadas, kura kutil bisa sembuh dalam hitungan jam. Sampai akhirnya Wesley pun benar-benar pulih kembali dan selanjutnya dia akan diajari cara menembak oleh Sugeng si ahli senjata. Yang ternyata target tembaknya adalah mayat manusia asli agar Wesley merasakan bagaimana menembak peluru ke tubuh seseorang. Hari demi hari pun dilalui Wesley dengan ujian yang sama. Dia ditanya kenapa Wesley ada di tempat itu dan jika jawabannya salah akan langsung dipukuli oleh Paijo, lalu disabet oleh Tukimin dan juga diajari cara membelokkan peluru oleh Sugeng. Mendengar itu Wesley pun bingung bagaimana bisa peluru dibelokkan. Sloan menjelaskan bahwa Wesley harus menggunakan nalurinya agar bisa membelokkan peluru. Let your instincts guide you. Wesley juga dipaksa oleh Fox lompat ke atas kereta untuk menguji keberanian dan seberapa tangkas Wesley saat dalam kondisi berbahaya. Yang alhasil Wesley pun hampir koit lur dan berujung di ruang pemulihan lagi. Sementara itu di ruangannya, Sloan dan Sugeng membicarakan tentang Cross yang terus membunuh anggota Fraternity satu persatu dengan sudut tembakan yang mustahil dilakukan. Menurut Sloan hanya Wesley lah harapan satu-satunya untuk membunuh Cross karena dia memiliki anugerah dan bakat yang luar biasa. Maka dari itu ujian Wesley pun semakin dipersulit dengan menangkap besi tenun yang bergerak super cepat dan sangat tajam. Ujian tersebut berguna untuk melatih kemampuan Wesley untuk melihat objek secara lambat dan juga mempercepat reaksinya. Jelas Wesley masih kesulitan melewati semua ujiannya dan selalu berakhir di ruang pemulihan. Sekarat pemulihan, gitu terus pokoknya lur. Di sana mas-mas medis yang sangat suka dengan tikus memperlihatkan sebuah pertunjukan mengerikan di mana dia menempelkan bom pada tikus dengan daya ledakan cukup besar. Itu baru satu tikus, gimana kalau 1000 ya kan? But they go apeshit for peanut butter. Good for one.
dimension if you thousand. Sampai pada suatu hari dia terus dipukuli oleh Paijo juga Fox, dan akhirnya Wesley pun bisa menjawab dengan benar bahwa alasannya berada di sana adalah karena dia tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Setelah itu Sloan pun langsung mengajak Wesley ke sebuah ruangan agar dia mengetahui siapakah dirinya, yang ternyata itu adalah kamar mendiang ayahnya. Sloan memberitahu bahwa Cross dulunya adalah anggota fraternity, namun dia membelot dan berhasil membunuh satu-satunya orang yang memiliki kemampuan setara, yaitu ayah Wesley. Dan kini semakin banyak anggota fraternity yang sudah dibunuh Cross. Semua barang-barang peninggalan ayahnya akan diserahkan kepada Wesley, yang mungkin saja dia bisa menemukan jati dirinya setelah merenung di kamar tersebut. Di sanalah Wesley bertekad untuk menjadi sehebat ayahnya dan akan membalas dendam dengan membunuh Cross. I have to train harder. I have to be as good as my father. Setelah mengetahui jati diri dan tujuan hidupnya, perkembangan latihan Wesley pun semakin pesat. Dia semakin berani, percaya diri, tahan banting, dan tak kenal takut. Wesley juga sering mempelajari sepak terjang karir ayahnya di perpustakaan yang berisi seluruh catatan pembunuhan selama ini. I have to become his student. Memorize every ever made. One move, one quicker. Tersisa ujian terakhir, yaitu membelokkan peluru. Namun karena Wesley masih kurang sedikit lagi berhasil, Fox pun nekat menjadi penghalangnya untuk lebih memacu dan memotivasi Wesley agar benar-benar bisa membelokkan pelurunya secara sempurna. Lalu yang terjadi? Shoot the target. Welcome to the fraternity. Akhirnya Wesley pun resmi bergabung dengan fraternity, dan selanjutnya Sloan mengajaknya ke mesin tenun raksasa kuno yang disebut sebagai mesin tenun takdir. Once upon a time, 1000 tahun yang lalu, sekelompok penenun menemukan bahasa mistis yang tersembunyi di dalam kain. Mereka menyebut diri mereka fraternity, yang mana di dalam kain-kain tenun, jika dilihat lebih teliti, terdapat kode-kode biner rahasia yang akan memunculkan nama korban yang harus dibunuh selanjutnya. Mesin kuno tersebut layaknya wahyu Tuhan, dan fraternity adalah nabi yang harus menyampaikan wahyu itu. Demi menjaga keseimbangan dunia, cuma perkara benang keselip dikit aja jadi nama, lur. Harus dibunuh lagi. Apa coba? Your task is not to interpret. Below is a 0. Vertical thread is on top. It's a 1. They are orders that must be executed. I interpret, you deliver. Misi pertama Wesley adalah membunuh seorang pria yang rencananya akan ditembak saat melakukan rapat, di mana Wesley harus menembak di waktu yang benar-benar tepat di jendela yang kelima agar tidak meleset. Awalnya Wesley ragu karena untuk pertama kalinya dia harus membunuh manusia, dan akhirnya misi tersebut pun gagal. Wesley pun mengatakan kepada Fox bahwa dia tidak tahu targetnya itu telah berbuat apa hingga pantas mati, dan Wesley juga meragukan mesin tenun yang mengeluarkan nama korban. Seakan-akan itu memang kebenaran takdir. Mendengar itu, Fox pun menceritakan masa lalunya, bahwa dulu ayahnya dibunuh dengan sangat-sangat sadis oleh seorang pria. Dan begitu Fox bergabung dengan fraternity, nama pembunuh ayahnya pun muncul. Namun sayang, anggota fraternity yang mendapatkan misi tersebut gagal membunuhnya. Dari kejadian itu, Fox pun menyadari bahwa takdir yang ditentukan mesin tenun bisa jadi memiliki dampak besar. Mungkin dengan membunuh satu orang bisa menyelamatkan 1000 orang lainnya. Setelah percakapan tersebut, kini Wesley lebih yakin melakukan tindakannya, dan misi pertama pun berhasil diselesaikan.
Di misi selanjutnya, Wesley masih belum mendapatkan nama Cross, melainkan seorang pebisnis kaya raya dan harus dibunuh saat berada di dalam mobil limosinnya. Karena jendelanya anti peluru, dengan epiknya Wesley pun akan menembak melalui sunroof yang dibantu oleh Fox untuk membalikan mobil Wesley. Edan. Dari misi tersebut, mereka berdua pun mampir ke kosan Wesley untuk mengambil pistol yang disembunyikannya di toilet. Ternyata saat itu sedang ada Barry di sana yang habis berazalole. Gak pakai lama, Wesley pun langsung mendobrak pintu saat Barry membukanya, dan pistol pun segera diambil. Tapi karena Katie menjelek-jelekan Wesley, bahkan mengatakan jika vitalitasnya tidak seprima Barry, Fox pun membantu memanas-manasi dengan langsung mencium Wesley. Wesley? He's the man. Setelah itu, Wesley dan Fox pun akan kembali ke markas. Namun ketika Fox pergi mencari mobil colongan, tiba-tiba Cross datang berusaha menembak Wesley. Saat itu juga Wesley langsung mengejar Cross sampai ke sebuah stadion. Sampai akhirnya ada seseorang di belakangnya dan Wesley pun refleks sigap menembaknya. Tapi ternyata selang beberapa saat kemudian, Cross pun menembak Wesley tepat di lengannya yang membuatnya harus masuk ke ruang pemulihan. Sementara mas-mas medis yang ditembak oleh Wesley naasnya tidak bisa diselamatkan. Setelah kembali pulih, Wesley pun menunjukkan peluru yang digunakan oleh Cross kepada Sloan, dan kali ini peluru tersebut bisa dilacak, yang mana pembuat peluru itu adalah seorang pria tua bernama Pegwarsky. Pegwarsky berada di sebuah biara, tempat pertama kalinya fraternity dibentuk. Di saat yang sama, nama Cross pun akhirnya keluar sebagai misi pembunuhan Wesley selanjutnya. Namun saat Wesley pergi dari ruangan, Sloan juga memberikan misi berikutnya untuk Fox yang ternyata targetnya kali ini adalah Wesley. Nah lo. Okay. I go alone or he doesn't show. He's not stupid. Your next assignment. Singkat cerita, Wesley akhirnya sampai di bandara dan segera masuk ke ruangan Pegwarsky. Namun Pegwarsky pun langsung bersembunyi dan berhasil menodong balik Wesley. Untungnya diam-diam Fox membuntuti Wesley dan menodong Pegwarsky balik dari belakang. Wesley pun menunjukkan peluru tersebut dan meminta Pegwarsky memberitahu di manakah markas Cross. Dengan terpaksanya, Pegwarsky pun akan membawa Wesley dan Fox untuk bertemu dengan Cross. Namun saat di stasiun, lagi-lagi Pegwarsky berusaha kabur. Di lain sisi ternyata Cross ada di dalam kereta tersebut sedari tadi. Wesley yang merasakan insting membunuhnya pun segera masuk ke kereta, dan Fox menyusul dengan mencolong mobil orang secara random. Sementara Pak Pegwarsky yang berhasil kabur langsung mengabari Cross jika sekarang Wesley berada di dalam kereta sendirian. He's on the train. He's alone. Tembak-menembak saling membelokkan peluru pun terjadi. Fox juga berusaha menembaki Cross dari luar, namun karena tidak berhasil, dengan nekatnya Fox pun menabrakkan mobilnya ke gerbong kereta. Gara-gara mobil Fox, roda kereta pun mulai rusak dan berjalan tidak stabil. Gerbong-gerbong kereta pun mulai berjatuhan dan tentunya menelan banyak korban jiwa. Lalu ketika Wesley akan terjatuh, anehnya Cross malah menyelamatkannya. Namun itu tidak menghentikan ambisi dan amarah Wesley yang langsung menembak Cross di situasi sakaratul maut tersebut.
Gerbong kereta pun terjatuh dan nyangkut di antara tebing. Wesley yang masih dipenuhi oleh dendam berniat menembak Cross lagi agar memastikan dia mati. Namun Cross yang sudah sekarat mengatakan bahwa semua yang dikatakan Fraternity adalah kebohongan karena Cross adalah ayah kandung dari Wesley. Kan? You're my son. Mendengar itu Wesley pun auto shock dan ternyata di gerbong itu juga ada Fox yang berhasil selamat. Wesley bertanya apakah yang dikatakan Cross benar dan Fox pun menjawab iya lur. Wesley langsung meneteskan air matanya dan Fox mengatakan bahwa Wesley memang sengaja dicuci otak untuk membunuh ayahnya sendiri karena hanya dialah yang tidak bisa dibunuh oleh Cross. Saat itu juga Fox yang mendapatkan misi untuk membunuh Wesley pun akan menembaknya. Tapi yang terjadi, Because you are the only person he wouldn't kill. So did yours. untungnya Wesley masih selamat karena di bawah sana adalah sungai. Lalu tiba-tiba dia sudah dipulihkan dan terbangun di sebuah rumah. Ternyata yang menolongnya adalah Pak Pegwarski. Dan rumah tersebut adalah rumah persembunyian ayahnya Cross selama ini yang berada tepat di sebelah kontrakan Wesley dahulu. Selama ini Cross selalu mengawasi tumbuh kembang Wesley tanpa sepengetahuannya. Pegwarski pun menjelaskan bahwa Cross bukan ingin membunuhnya, tapi malah berusaha menyelamatkan Wesley dari Fraternity. Karena Cross tahu Sloan dan kawan-kawan mengincar Wesley ketika dia keluar dari Fraternity. Cross pun meninggalkan Wesley sejak kecil karena ingin putranya tersebut memiliki jalan yang berbeda dan merasakan kedamaian sejati. Mendengar itu Wesley pun begitu terpukul dan merasa berdosa karena telah membunuh ayahnya. He wanted a different path for you. Your father never wanted you in the fraternity. Your father, protecting you was worth giving his life. He hoped you would find your own way. Lalu Pegwarski menyampaikan amanah dari Cross, yaitu memberikan sebuah kain tenun, di mana setelah dianalisis kode-kodenya muncullah nama Sloan. Itu artinya Sloan harusnya sudah dibunuh entah sejak kapan itu kainnya, karena namanya telah muncul. Tapi dia menyembunyikannya dan sering membuat nama sasarannya sendiri demi keuntungan pribadi sejak beberapa tahun lalu. Jadi mungkin kalau ada orang bayar untuk bunuh seseorang, nah dibuatin sendiri tuh lur kain-kainnya agar terkesan sebagai takdir ya kan. Itulah alasannya kenapa Cross keluar dari Fraternity, karena dia telah mengetahui kebusukan Sloan. Pegwarski pun menyarankan Wesley pergi ke negara yang jauh dari sana untuk menjalani hidup yang damai. Namun tentunya Wesley bertekad untuk membalas perbuatan Fraternity dengan cara membantai mereka semua. Alhamdulillahnya Wesley pun menemukan ruang rahasia di balik lemari, di mana tempat tersebut berisi seluruh perlengkapan dan persenjataan milik ayahnya Cross. Di ruang itu Wesley juga menemukan skema rencana penyerangan ayahnya untuk menghancurkan Fraternity, yaitu diawali dengan bom yang ditempel ke tikus untuk meledakkan markas terkutuk itu. Gak pakai lama Wesley pun langsung borong semua selai kacang di Indomaret Amerika untuk memancing para tikus. Setelah semua persiapan selesai, tanpa basa-basi dan tak kenal takut, pagi harinya Wesley langsung mendobrak pintu pabrik dengan truk, lalu mengeluarkan ribuan tikus yang sudah ditempeli bom dan langsung menyebar ke seisi ruangan. Kill him. Kemampuan berlari super cepat dipadukan dengan skill menembak yang sangat mengerikan membuat Wesley menjadi sosok menakutkan yang mampu membunuh banyak orang dalam waktu singkat, termasuk Pak Ijo yang dibunuh dengan sangat sadis. Sumpah di sini ini wah epic banget sih ini lur.
Semua kroco-kroco di lantai 1 pun telah dibantai. Kini Wesley naik ke lantai berikutnya dan harus menghadapi Tu Kimin si tukang jagal. Layaknya film Ninja Assassins, meskipun Tu Kimin kelebihan berat badan, namun pergerakannya sangat lincah, tidak terlihat, dan beberapa kali berhasil menyabet Wesley. Bahkan peluru pun bisa ditangkis dengan mudah oleh pisau dapurnya. Duel sengit pun terjadi sampai akhirnya Wesley lah yang memenangkan pertarungan itu. Dalam kondisi yang sudah terluka parah, Wesley pun masuk ke ruang perpus dan meraung memanggil nama Sloan. Namun ternyata di sana sudah ada Fox, Sugeng, dan anggota fraternity lainnya yang mengepung. Wesley mengatakan jika ayahnya bukanlah pengkhianat, lalu menunjukkan kain tenun bertuliskan nama Sloan ke seluruh anggota di sana dan membongkar apa yang selama ini dilakukan oleh Sloan, bahwa Sloan telah membuat targetnya sendiri demi keuntungan pribadi dan ayahnya Cross ingin menghentikan hal tersebut. Terakhir Wesley mengatakan jika Sloan bukanlah pembunuh yang ditakdirkan, namun dia hanyalah seorang bajingan yang bisa membelokkan peluru. Dengan tenangnya Sloan pun mengeluarkan daftar-daftar nama korban yang disembunyikannya selama ini. Dan ternyata semua nama anggota fraternity pernah muncul, Lur. Semua itu dilakukan oleh Sloan untuk menyelamatkan nyawa anggotanya, memperkuat organisasi fraternity, dan mengakui jika dirinya memang memilih sendiri targetnya. Karena fraternity memiliki kekuatan yang pantas dan mereka bisa menjadi serigala yang berkuasa. Maka dari itu Sloan memberi 2 pilihan ke seluruh anggota yang tersisa. Jika mereka ingin mengikuti kode rahasia sesuai yang dituliskan, maka monggo taruh pistol di mulut dan menembak diri masing-masing. Namun jika fraternity memang diperuntukkan untuk orang-orang yang terpilih, monggo Wesley ditembak mati saat itu juga. The wolves rule, not the sheep. Now look where we are. We are stronger than ever. If I had not done, you would all be dead. You choose. Setelah Sloan pergi dari sana, hampir semua anggota fraternity sepakat untuk tidak memperdulikan kode-kode kain tenun bersejarah lagi. Namun berbeda dengan Mbak Fox yang merasa dibohongi, dihianati oleh organisasinya sendiri dan diperintah melakukan pembunuhan yang tidak seharusnya dilakukan. Karena tidak ingin hidup dalam penyesalan, Fox pun akhirnya memilih untuk membunuh seluruh anggota yang mengitari Wesley dengan cara membelokkan peluru termasuk mengenai dirinya sendiri. Namun sebelum peluru mengenai kepalanya, Fox pun melemparkan pistolnya untuk digunakan oleh Wesley. Goodbye. Setelah itu Wesley pun segera mencari keberadaan Sloan. Namun dengan pengecutnya ternyata dia sudah kabur dari markas tersebut. Wesley pun akhirnya pulang dengan luka parah dan berhasil membunuh semua anggota. Namun masih tersisa Sloan sang pemimpin fraternity. 6 minggu yang lalu Wesley hanyalah orang biasa, tapi sekarang dia tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. I was ordinary, just like you. Who am I now? Who am I now? Di akhir film kita diperlihatkan Wesley yang kembali bekerja di perusahaan lamanya. Lalu tiba-tiba datanglah seonggok pria tua menodongkan pistol untuk membunuh Wesley. Yang tak lain tak bukan itu adalah Sloan. Namun ternyata karyawan tersebut bukanlah Wesley. Dia hanya berperan sebagai jebakan saja. Sloan pun akhirnya berhasil dibunuh oleh Wesley tepat di kepalanya. Dari jarak yang sangat jauh, melewati berbagai macam benda yang ada sangkut paut dengan masa lalunya. Seperti kaleng minuman yang dibawa Barry, juga donat yang akan dimakan oleh Joe Minton.
Terakhir Wesley pun mengatakan bahwa dialah yang memegang kendali kehidupannya sendiri. Lalu Wesley pun menatap ke arah kamera dan bertanya ke kita-kita ini para penonton, Lur, apa yang sudah kau kerjakan akhir-akhir ini? Yang artinya Wesley saja sudah melewati berbagai macam hal untuk menemukan jati dirinya. Masa ente cuma rebahan-rebahan doang? Gitulah kira-kira, Lur. This is me taking back control from cheating girlfriends and from Janice, from billing report. Oh. What the have you done lately? Abuyar. Thiên hạ武功，無劍不破。當我